Sahabat Lestari, saya Iyas Lawrence. Selamat datang di podcast Faktual, Fakta, Kebaikan, dan Cerita Aqua Lestari. Hari ini bersama Mas Raditya Pramudiantoro, selaku Senior Climate dan Conservation Manager, dan juga ada Mbak Medina Kamil, Social Media User dan juga vokal terhadap lingkungan. Hari ini kita akan berbicara tentang banyak hal, banyak cerita yang akan disampaikan, tapi seputar satu topik, yaitu topik air dan keanekaragaman hayati yang tak terpisahkan. Kita mau ke Mas Raditya dulu nih. Kan kalau kita background check sedikit, Mas Raditya ini lulusan UGM dengan background chemical engineering, ya kan? Dan lebih banyak menekuni bidang engineering dan manufaktur. Mas Raditya juga vokal terhadap sustainability, pekerjaannya di lingkungan tersebut, di beberapa pekerjaan juga gitu. Cuman boleh dikasih tahu nih, kenapa memilih karir di bidang tersebut gitu? Kayaknya kalau zaman dulu orang mencari kuliah gitu kayak aku mau jadi seniman atau mau jadi apa gitu. Ini dalam bidang lingkungan gitu. Betul. Sebenarnya sih kalau chemical engineer ini biasanya memang bekerjanya di pabrik gitu ya. Betul. Di pabrik sebagai process engineer atau biar sebenarnya dia optimasi proses dalam pabrik untuk manufacturing. Kemarin juga waktu saya di pabrik sempat ketemu Mbak Medina juga 2 tahun lalu sepertinya di pabrik Ciherang. Cuman memang saat itu ada opportunity juga untuk yang sustainability ini. Dan kebetulan secara umum saya juga sangat tertarik dengan sustainability. Kenapa? Karena saya lihat climate change ini impact-nya semakin nyata. Jadi kalau kita lihat sekarang kan cuaca sudah nggak menentu, hujan sangat dengar sekali, kebanjiran di mana-mana segala macam, itu sangat memprihatinkan. Cuman sepertinya nggak banyak orang yang aware terhadap climate change ini. Betul. Jadi di sini dengan jadi sustainability manager, kita bisa langsung melakukan program-program yang langsung memberikan impact kepada lingkungan dan masyarakat, sehingga itu lebih langsung lah ya. Jadi nggak cuman kita ngomongin program di pabrik kita ngurangin energi tapi impactnya ke masyarakat nggak ada, tapi kan kalau sustainability betul-betul program dilakukan benar-benar di masyarakat dan untuk masyarakat juga. Betul. Nah, lebih seperti itu. Dan saya rasa kalau berbicara tentang climate change, setiap orang punya cerita masing-masing gitu terhadap perubahan yang mereka rasakan dari kecil ataupun ketika sudah besar. Dan perubahan iklim ini kan bahkan banyak juga yang skeptis tentang perubahan iklim ya. Tugasnya Mas Raditya inilah ya untuk membuktikan bahwa adanya perubahan iklim, kurang lebih gitu ya. Betul Mas, saya salah satunya juga pengen membantu kita untuk mengedukasi masyarakat juga inspiring others, biar benar-benar bareng-bareng lah kita berkontribusi untuk menjaga lingkungan. Betul. Nah kalau ngomongin tentang inspiring others dan juga memberitahu tentang kekayaan mungkin lingkungan, itu kan Mbak Medina juga sudah melakukan itu gitu. Mungkin salah satu pekerjaan terbaik di luar sana. Merasa seperti itu? Mungkin ya. Sebenarnya mungkin salah satu beruntung kali ya untuk mendapatkan pekerjaan seperti ini. Sebenarnya bukan mendapatkan, tapi memilih pekerjaan seperti ini. Awalnya mungkin orang-orang, tapi sebenarnya tidak seperti orang kira kali ya, mungkin the best job in the world segala macam, tapi nggak seperti yang dikira sebenarnya. Kalau misalnya kita menjalaninya juga tidak sepenuh hati, perasaannya juga nggak enak juga sih. Setuju banget. Itu apply ke banyak hal saya rasa. Apalagi yang mungkin orang melihat sepele, wah enak banget nih Mbak Medina jalan-jalan nih sana sini. Tapi sebenarnya banyak tujuan di luar itu ya. Tanggung jawabnya juga banyak, terus juga tantangannya juga banyak sebenarnya dengan pekerjaan outdoor seperti ini. Betul. Dan sebelum kita mendalami cerita-cerita dari pengalaman Mbak Medina, saya mau ngobrolin tentang topiknya dulu nih. Keanekaragaman hayati dan perlindungan sumber daya air. Coba Mas Raditya, saya jujur ketika saya melakukan riset ini, saya seperti belajar biologi kembali. Coba Mas Raditya, tolong jelaskan, seakan menjelaskan anak 5 tahun. Ini sebenarnya apa sih yang kita bahas? Menjelaskan yang simpel. Iya. Sebenarnya kan kalau air kan kita semua udah tahu ya, air ada di mana-mana, ada 70% bumi itu dari air. Cuman mungkin teman-teman di sini juga sahabat saya juga merasa air itu terbarukan sehingga kita bebas menggunakan. Padahal mungkin kenyataannya nggak seperti itu. Jadi misalkan kalau kita lihat sekarang ketersediaan air bersih pun mulai turun. Jadi mungkin kalau kita di kota nggak merasakannya. Cuman kalau misalkan di daerah-daerah yang lain itu benar-benar struggle mendapatkan air bersih. Sebenarnya sih simpelnya adalah misalkan kita di ruangan ini kita lihat nih apa ada makhluk hidup apa saja yang ada di ruangan ini dan itu
perannya apa saja. Jadi kalau misalkan kita lihat di ruangan ini kan berarti ada manusia beberapa, kemudian juga mungkin ada serangga-serangga yang ada di sini, Ya. ada tanaman. Nah, itu juga yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Biasanya kalau keanekaragaman hayati semakin dia beragam, semakin tinggi indeksnya, itu membuat lingkungan semakin baik. Oh, Jadi semakin beragam, semakin tidak cuma satu atau mungkin itu semakin baik. oke, berarti di pegunungan atau mungkin di dasar laut yang koralnya begitu indah dan cantik itu semakin Yes. banyak semakin cantik, ya kan? Betul. Yang pastinya Mbak Medina juga sering kali melihat beberapa kali pastinya. Ya, di beberapa daerah memang seperti itu, cantik banget. Nah, mungkin boleh sebelum kita cerita itu mungkin boleh dikasih tahu nih dari Mas Raditya kira-kira seperti apakah ketertarikan dari terjaganya keanekaragaman hayati dengan ekosistem. Betul, sebenarnya karena keanekaragaman hayati itu kan ada di tingkat makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Jadi kalau misalkan ekosistemnya sehat itu harus punya banyak berbagai macam makhluk hidup. Jadi semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin stabil pula ekosistemnya. Ekosistem stabil akan menjadi ekosistem yang sehat. Ekosistem yang sehat itu bisa bermanfaat juga buat masyarakat. Contohnya misal kita satu taman gitu ya, satu taman, di situ kan ada tanaman, ada cacing, ada serangga, kemudian juga ada manusianya. Nah, setiap makhluk hidup di sana kan punya peran masing-masing nih. Tanaman nanti mungkin akan diambil hasilnya oleh manusianya. Betul. Kemudian cacing tanah akan berkontribusi untuk membuat tanah supaya lebih subur, supaya tanaman bisa lebih tumbuh. Di sisi lain nanti saat tanamannya mati atau ada daun yang berguguran, itu nanti bisa jadi makanan juga buat cacing tanah. Iya. Dan untuk membesarkan tanaman ini juga kadang-kadang kita butuh bantuan dari serangga untuk penyerbukan. Jadi tiap makhluk spesies tadi itu punya peran. Jadi kalau misalkan salah satunya nggak ada, otomatis hilang semua nih. Ya, domino efek terhadap. Betul. Jadi saling membutuhkan ya. Betul Mas. sekali. Ekosistemnya bisa mati lama-lama. Misalkan kita hilangkan semua serangganya gitu. Betul. Kita dibesarkan mungkin dengan satu film yang kita tonton zaman dulu. Ada judulnya Lion King. Di mana ada satu lagu namanya Circle of Life. Itu yang dimaksud kali ya. Semua berputar ya. Nah kalau itu kan kita jujur sudah agak jarang melihatnya sebetulnya sekarang. Kepunahan beberapa hewan, ada mungkin beberapa ekosistem yang kita rasa kita sepelekan gitu. Cuman Mbak Medina sudah keliling ke berbagai macam tempat. Ada nggak sih cerita yang mungkin melihat satu daerah di mana semuanya lengkap, masih ada semua? Kalau untuk saat ini, sebenarnya setiap orang bertanya di mana sih tempat yang paling bagus. My favorite masih Papua sebenarnya. Papua. The best. Alamnya itu paling the best memang. Tapi bukan berarti yang lain tidak bagus juga. Cuman di Papua itu, terutama di pegunungan tengah Papuanya itu memang sangat lengkap sekali. Semuanya ada, alamnya masih ibaratnya dibilangnya masih perawan kali ya, belum tersentuh. Karena mungkin karena lokasinya yang sangat jauh juga, tidak semua orang bisa menjangkau ke sana. Dan masyarakat setempatnya juga menjaga kearifan lokalnya sangat tinggi. Jadi menganggap kalau mereka sama pentingnya. Iya, sangat penting karena mereka menganggap alam itu adalah kehidupan mereka. Jadi kalau misalnya ada yang rusak, mereka menganggap ya kehidupan mereka akan rusak. Dan gimana ya, kalau Papua itu terutama yang di pegunungannya itu lengkap dari hutan perawannya, dari ada lahan gambut yang sangat luas, terus juga gunung-gunungnya, dan hewan-hewannya juga masih sangat terjaga dengan baik di sana. Saya rasa itu kan datang dari keseharian mereka ya, di mana mereka membutuhkan sesuatu yang mungkin di belakang halaman mereka membutuhkan mungkin seekor sapi, mereka jagalah sapi tersebut gitu, ada di pemikiran mereka mungkin. Jadi masyarakat sana, memang saya di antara yang lain saya sangat suka pemikiran masyarakat Papua. Kenapa? Memang kalau kita lihat mereka hidup sangat sederhana sekali. Tapi bagi mereka itu sangat cukup buat kehidupan mereka sehari-hari. Kayak misalnya mereka membuat rumah baru di suatu tempat dan mereka akan membuka lahan secukupnya saja untuk mereka nanam ubi-ubian, nanam jagung, dan itu hanya untuk makan mereka sehari-hari. Jadi nggak berlebihan. Biasanya kan mau bikin gede biar bisa dijual. Mereka nggak ada pemikiran seperti itu. Tapi kalau ternyata hasil kebunnya banyak, misalnya lebih dari cukup, baru mereka jual ke pasar. Kalau kita bisa belajar dari teman-teman di Papua gitu, dengan kehidupan yang cukup, egonya tidak melebihi apa yang mereka butuhkan gitu, pentingnya untuk kita yang ada di kota gitu. Itu pentingnya keanekaragaman hayati itu sepenting apa untuk kita?
Iya, kalau buat saya sendiri ya penting sekali ya. Ya kayak masyarakat Papua mempunyai pemikiran kalau kehidupan kita tuh dari alam. Ya sebenarnya sama seperti kita di perkotaan, kalau alam itu sangat penting buat kita. Cuman karena kita sudah terbiasa dengan serba enak, apa-apa tinggal ya mungkin tinggal ngambil, tinggal beli. Jadi tidak pernah merasakan kalau bagaimana mencari makan langsung di alam, misalnya berburu langsung di hutan atau mancing ikan, dan hal-hal seperti itu kita tidak pernah merasakan. Betul. Jadinya karena kita tidak pernah merasakan, Menyepelekan. akhirnya menyepelekan dan Iya. akhirnya malah hilang kepedulian kita terhadap alam. Itu sebenarnya yang terjadi oleh masyarakat di perkotaan. Ketika tiba-tiba terjadi musibah atau perubahan iklim dan lain-lain, disalahkan pihak-pihak yang lain. Iya, Betul. Padahal sebenarnya dari diri kita pribadi yang mempunyai andil atas keadaan seperti itu. Oke. Padahal juga sebenarnya kita juga kena impact langsung dari impact keanekaragaman hayati kalau misalnya kita pikir-pikir ya. Iya, Tiap tahun kita juga kena banjir pasti. Betul. Itu gara-gara Pastinya. apa? Juga gara-gara mungkin di hulunya tanaman pohonnya udah mulai berkurang, sungai tercemar oleh sampah sehingga seharusnya memang meresap ke tanah sebagian dan juga sebagian ke laut. Jadi ini dua-duanya nggak mengalir seharusnya. Jadi semua ke kota. Jadi terus kita juga banjir tiap tahun pasti akan terjadi. Itu yang sebenarnya kalau misalnya kita bilang impact langsung ya. Cuman memang teman-teman sebenarnya kita nggak menyadari, oh nih salahnya Bogor nih ngirim air atau salahnya Jakarta lah, apa nggak naturalisasi lah versus normalisasi itu aja nggak benar-benar Benar. ya. Oke. Jadi ini tanggung jawab bersama sih. Iya, Jadi nggak betul. nyalahin, nyalahin daerah Bogor, nyalahin daerah Hulu lah. Di Iya. sana mungkin buang sampah sembarangan atau ada penebangan. Sebenarnya ini sama-sama kita harus peduli bagaimana untuk menghadapi untuk kedepannya gimana biar bisa lebih baik sih. Ya, saya setuju, dan ini juga mungkin salah satu faktor besarnya adalah pendidikan untuk memberitahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan gitu. Tapi bicara seputar pendidikan, saya ingat dari dulu ketika saya membuka internet ataupun menonton TV gitu, selalu dikasih tahu bahwa Indonesia itu adalah negara mega biodiversity atau mega biodiversitas Ya, gitu. betul. Tapi kalau mungkin kita dengar gitu, ada banjir di Jakarta yang setiap tahun ada. Jadi faktanya apa sih sekarang yang terjadi? Betul. Sebenarnya kita memang negara yang mega biodiversitas. Kita terkaya kedua setelah Brasil di dunia akan keanekaragaman hayati. Jadi benar-benar luar biasa. 17% dari semua makhluk hidup di bumi itu ada di Indonesia. Jadi memang sebenarnya sangat beragam dan sangat kaya Indonesia Iya. ini. Cuman kalau kita lihat fakta selanjutnya, kita juga menempati urutan ke-6 sebagai negara yang kepunahan keanekaragaman hayatinya terbesar. Ya. Jadi kita punya banyak tapi juga yang punah juga banyak. Bahkan kalau kita lihat juga data dari Forest Watch, itu setiap menit itu kita kehilangan 3 kali lapangan bola hutan dengan luas 3 kali lapangan bola Wow, setiap menit. setiap menitnya. Wow. Jadi juga ini benar-benar memprihatinkan juga. Kita punya banyak, tapi kita juga dalam tanda kutip belum bisa menjaga dengan optimal sampai sekarang. Memang betul dengan kolaborasi semua pihak. Nggak bisa cuma nyalahin satu pihak saja sebetulnya. Dan itu kan fakta yang mungkin berdasarkan data gitu. Saya mau tahu fakta berdasarkan penglihatan atau pengalaman gitu. Ada nggak sih pengalaman kontras seperti itu di tempat yang begitu indah? Ada juga momen yang sangat menyedihkan seperti yang sudah diceritakan gitu, ketika mungkin sedang mengeksplorasi. Salah satu contohnya mungkin sekarang yang menjadi perhatian Kalimantan mungkin ya. Betul. Karena Kalimantan itu termasuk dulunya mempunyai area hutan terbesar di antara pulau-pulau yang lainnya. Palm trees. Ya, terus sekarang lama-lama semakin tergerus. Sebenarnya kesalahannya tuh bukan hanya dari pihak luar aja sih, kenapa bisa lama-lama hutan Kalimantan tuh tergerus. Ada juga karena dari pihak masyarakatnya juga. Seperti contohnya saya pernah ke daerah Bukit Raya, jadi di sekitar situ ada masyarakat tinggal. Mereka memang sih sebenarnya mereka mereka sadar kalau misalnya hutan itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Mereka cari makan di sana, mereka mencari kayu dan lain-lain untuk kebutuhan rumah tangga di hutan. Tapi di sisi lain mereka punya, mungkin namanya manusia ya, ada rasa ketidakpuasan gitu untuk menjalani kehidupan seperti itu. Akhirnya ketika ada isu, di daerah sini ada emas gitu, ada kandungan emasnya. Nah, mereka tuh menggali Menggali, sampai jadi- akhirnya merugikan. Nah, jadi ada beberapa daerah tuh yang akhirnya
ya hutannya hancur karena mereka untuk melakukan penggalian-penggalian liar seperti itu. Dan itu masyarakatnya sendiri yang melakukan. Buat pemerintah mungkin ada beberapa kali menegur, atau apalagi daerah Bukit Raya itu kan Tidak boleh disentuh kan berdekatan sebetulnya. sama Taman Nasional, atau mungkin sudah masuk wilayah Taman Nasional lah ya, karena Taman Nasional itu memang tidak boleh dieksplor Betul. sama sekali, kecuali memang ada arahan dari pemerintahnya, dari pihak Taman Nasional. Nah ini ya gimana ya, namanya masyarakat mungkin atau manusia yang kadang-kadang udah dilarang gitu, tapi tetap diam-diam melakukan lagi. Dan itu hal nyata yang aku lihat di sana sih. Terus sungainya juga udah semakin keruh karena mereka melakukan dulang emasnya kan di pinggiran-pinggiran sungainya kan. Jadi ya udah kecampur-campur sama hal-hal yang lain. Mungkin salah satu pengalaman yang banyak orang tahu, cuman saya penasaran gitu, yang terjadi hari ini berapa tahun lalu, yang terdampar di berapa tahun lalu berarti itu? Betul hari ini ya, tanggal 6 Juni ya. Syuting hari ini ya. Oke. Itu aja. Dulu tahun 2006. 2006 berarti 15 tahun yang lalu. iya. Ya, udah lama enggak berasa. 17 tahun lalu berarti 15 sorry 15 tahun lalu ya. 15. Wow, ini adalah sebuah kejadian di mana yang saya tahu adalah terdampar di lautan selama 1 hari dan kemudian terdampar di sebuah pulau 4 hari. Iya. Boleh diingatkan ke kita seberapa powerfulkah Mother Nature ini bisa menjadikan sebuah cerita sekarang itu? Untuk awalnya sebenarnya untuk cerita ini aku sebenarnya mendapat banyak pengalaman dan pelajaran ya, apalagi berhubungan dengan nature, berhubungan dengan spiritual juga, apa yang udah terjadi. Jadi dulu sebenarnya itu pertama kali saya mulai kerja liputan gitu, program TV. Jadi dulu melakukan ekspedisi Papua selama 50 hari. Dan ini udah hari yang ke-40, kita sebenarnya dari syuting dari Asmat. Asmat itu kan ada di daerah paling bawah Pulau Papua. Dan itu adalah wilayah muara besar gitu. Jadi mereka tinggal di muara-muara besar. Ketika kita mau kembali ke Timika, kalau zaman dulu 2006 sangat susah transportasi kan. Pesawat harus berebutan dan udah gitu cuma 2 minggu sekali datangnya. Karena barang kita juga sangat banyak, jadi memutuskan udah kita naik longboat aja. Jadi kayak perahu charter longboat ya. Perahu kayu yang sangat panjang ya kan. Ciri khas mereka longboat. Akhirnya kita charter untuk perjalanan ke Timika itu sebenarnya sekitar 12 jam. Lumayan lama juga. Dan itu kejadiannya sebenarnya pas kita keluar dari muara Asmat, ya lautannya langsung dibilang itu ombaknya semakin besar sih. Jadi semakin besar dan tiba-tiba perahu kita terbalik. Itu alat-alat hanyut? Iya, udah gak bisa diselamatin semuanya. 40 ekspedisi hilang tuh. Sia-sia tuh syuting tuh. Kita menangis di lautan. Kemudian? Jadi 10 episode hilang. Ya kebayang sih, perih juga sih. Jadi pas waktu kita terombang ambing, sebenarnya saya bersama 4 teman saya, jadi kita berempat sempat terselamat dengan koper dry box. Jadi dry box biasa buat naruh-naruh alat, kamera dan lain-lain kayak gitu. Dan ya udah kita bertahan 24 jam untuk pegangan dengan dry box itu. Di tengah-tengah laut. Dengan laut, dan lautnya tidak pernah tenang, jadi selalu berombak terus. Jadi kadang-kadang kita pas lagi ketiduran, sapu ombak lagi. Jadi kita bertahan sampai pagi. Kenapa sampai pagi? Karena kita nunggu ada angin darat yang membantu kita untuk ke daratan, ke pulau. Dan tibalah di sebuah pulau dan ternyata pulaunya kosong. Pulau kosong, pulau kecil. Sebenarnya kita beruntung ya, karena daerah kawasan Asmat itu dia tipikalnya pulau-pulau yang mangrove-nya sangat besar dan dia tidak punya pasir. Jadi kalau kita terdampar suatu pulau yang langsung lumpurnya tuh sangat dalam, bahkan kita bisa tenggelam. Dan kita beruntung banget terdampar di suatu pulau yang dia punya pasir putih. Lumayan gitu, kita masih bisa tinggal di pinggiran, bisa
bertahan hidup di pinggiran pulaunya. Dan beruntungnya lagi di tengah pulaunya itu ada hutan mangrove. Ya udah kita ngais-ngais mencari asupan makan di sana. Ya itu kepiting-kepiting kecil di Iya. mangrove ya. Ada Wow. kepiting, ada keong-keong, siput-siput ya. Dan Kayak dan gitu. itu membuktikan beberapa hal. Yang pertama adalah sekecil apa kita dibandingkan Mother Nature atau mungkin alam sendiri gitu. Yang kedua adalah kita bisa memahami seberapa luasnya keanekaragaman hayati di sebuah tempat yang sangat kecil gitu. Ya. Ya, dengan mencari makan di mungkin yang tadi dibilang di antara mangrove gitu. Apakah itu malah membuktikan bahwa ini ternyata Papua bisa nature tuh bisa menghidupkan saya juga gitu ternyata. Iya pasti, makanya di beberapa tempat atau biasanya saya selalu sering sekali mengkampanye tentang gimana sih pentingnya mangrove. Itu sangat penting banget untuk suatu daerah. Untuk di Jakarta pun juga sangat penting. Terutama apa yang paling jelasnya itu kan bisa mencegah abrasi juga buat di beberapa daerah juga, apalagi daerah-daerah pesisir. Dan dia memiliki asupan suplai makanan yang sangat banyak di mangrove itu. Protein yang sangat banyak, kepiting, ikan, keong-keongan, dan itu beraneka ragam. Nggak ada habisnya sih. Benar. Kalau kita punya mangrove yang sangat luas. Dan mangrove itu juga sebenarnya punya benefit lain, dia bisa mengcapture karbon juga cukup besar, salah satu jenis tanaman yang bisa mengcapture karbon cukup besar sehingga juga mengurangi dampak pemanasan global climate change. Iya, dan mengeluarkan oksigen. Iya, betul. Jadi dampaknya sangat bagus untuk kita ya, dan juga makanya kalau kita melihat di Bali ketika landing pesawat itu ada mangrove di daerah Benoa, itu malah di situ adalah yang kemarin dipertahankan agar tidak diubah kan sebetulnya. Iya. Memang mungkin ada beberapa daerah yang tidak merasakan kali ya manfaatnya, jadi menganggapnya udahlah nggak usah dijadiin pembangunan aja gitu. Bentukannya nggak bagus, isinya lumpur, tapi itu yang penting sebetulnya. Padahal manfaatnya besar sekali mangrove. Mas Raditya, apakah memiliki cerita yang serupa yang terdampar di lautan Papua? Enggak sih, alhamdulillah. Terdampar di pabrik. Tapi adakah cerita yang mungkin membuat Mas Raditya yang melek terhadap pentingnya alam atau sebesar itukah biodiversity yang kita hidupi ini? Kebetulan memang saya juga dulu hobi naik gunung juga. Jadi memang salah satu yang membuat saya lebih mencintai alam memang mendaki gunung itu. Karena memang kadang-kadang kita nggak bisa melihat apa yang kita lihat di sana itu di kota-kota atau di taman maupun di mana. Jadi benar-benar ya jangan sampai si gunung yang bisa kita lihat ini nanti anak cucu kita nggak bisa melihat hal yang sama. Itu kan sayang juga ya. Betul. Kita jadi dari situ saya merasa ya berarti kita memang benar-benar harus mengkonserv alam ini supaya tadi bermanfaat juga buat manusia, tapi juga di sisi lain biar nanti anak cucu kita juga merasakan hal yang sama gitu. Betul. Saya rasa kalau berbicara tentang melakukan yang terbaik gitu, sebuah mungkin dari bidang riset, dari bidang produk gitu. Bahkan adanya Mas Raditya di Danone Aqua gitu memiliki seseorang yang fokus di bidang sustainability, itu adalah sebuah gerakan yang luar biasa sebetulnya ya kan. Saya mau nanya nih, apa sih yang sebetulnya dilakukan oleh Danone Aqua untuk menjaga keanekaragaman hayati? Karena yang kita lihat ini ramai sekali dibicarakan, mungkin dari packagingnya sendiri udah berapa ya, 2 tahun terakhir ya, kita melihat ini sudah ramai dibicarakan. Cuman ada lagi kah yang dilakukan? Betul, jadi sebenarnya secara umum komitmen kami terhadap lingkungan itu ada beberapa macam. Yang pertama terhadap dengan climate change atau mengurangi pemanasan global. Kita sempat instalasi beberapa solar panel juga, salah terbesar yang di Indonesia juga. Dan yang pertama juga di Indonesia di pabrik Jairang. Kemudian juga dari sisi packaging betul kita punya Aqua Life 100% recycle dan recyclable. Jadi dibuat dari benar-benar botol-botol plastik yang kita kumpulkan sendiri dari RBU, dari pemulung, kemudian kita buat jadi produk baru lagi. Kemudian di sisi lain terkait dengan proteksi terhadap alam, terutama kaitannya dengan air. Kami juga memiliki banyak sekali program konservasi. Kita sudah menanam hampir 2,4 juta pohon di seluruh Indonesia. Wow. Di sisi lain juga terkait dengan keanekaragaman hayati ini yang kita juga ingin punya komitmen di setiap pabrik kami yang beroperasi, kita mempunyai taman keanekaragaman hayati. Jadi saat ini kami mempunyai 20 taman kehati, dan nyebutnya biar gampang, taman kehati Aqua, di mana di situ adalah sebagai sarana untuk kita melakukan beberapa hal yang
bisa bermanfaat untuk lingkungan. Seperti yang pertama sebagai sarana riset dan juga penelitian. Kita di Armadidi, Sulawesi Utara, kita punya riset dengan tim DLH Sulawesi Utara untuk mengembangkan tanaman pakubas sebagai obat herbal. Kemudian yang kedua juga sebagai sarana edukasi. Jadi kita juga mengundang beberapa sekolah SD, SMP, maupun SMA ataupun instansi-instansi swasta maupun pemerintah untuk berkunjung ke dalam Taman Kehati ini untuk belajar lebih dekat. Ini apa sih Taman Kehati? Manfaatnya apa sih? Ada apa saja? Seperti itu. Dan juga yang terakhir juga itu sebenarnya juga sebagai sarana kita juga untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi karena kita berada di tengah-tengah masyarakat juga, pabrik aqua kan relatif di rural area, nggak di daerah industri. Jadi kita juga harus bermanfaat buat masyarakat di sekitar. Jadi contohnya juga di Sukabumi, kita punya salah satu pabrik di sana. Di Taman Kanak-Kanak Hayatinya kita membuat budidaya jahe merah. Nah, jahe merah itu yang nanti akan dipakai oleh masyarakat untuk dijual juga. Pertama kan untuk saat COVID seperti ini kan tanaman rempah-rempah cukup tinggi ya permintaannya. Itu juga membantu ekonomi masyarakat. Ya. Seperti itu. Ya, itu pabrik aqua yang di Sukabumi saya beberapa kali melewati karena waktu itu zaman dulu suka traveling ke Cimaja, jadi melewati situ saya suka lihat Cimaja. Ini galon gede banget nih ya kan. Biasa di luar. Dan ternyata di dalam ada fasilitas tersebut juga ya untuk memberdayakan pembuatan kompos juga kan ya Mas ya. Betul, pembuatan kompos di dalam pabrik juga ada. Jadi ada salah satu pabrik kami, sebenarnya beberapa sih, kita ada program namanya Zero Waste to Landfill. Jadi kita harapkan kita nggak akan membuang additional sampah pada lingkungan. Jadi sampah-sampah organik ini kita kumpulkan untuk menjadi pembuatan kompos. Dan nantinya komposnya ini dipakai untuk tanaman-tanaman di sekitar pabrik. Jadi juga untuk menanam pupuk untuk tanaman-tanaman yang akan kita tanam. Saya senang sekali ketika mendengarkan sebuah brand yang begitu besar peduli terhadap lingkungan gitu, yang saya yang kecil-kecil, kita yang kecil-kecil mencoba untuk melakukan hal yang mungkin tidak menggunakan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang gitu, dan sedangkan ini membuat sebuah gerakan yang begitu besar gitu. Cuman saya yakin tidak semua orang dari lahir sudah berpikir bahwa saya mau mengubah dunia ini gitu. Saya mau gerak untuk climate change gitu, menghilangkan climate change. Mungkin bisa cerita Mbak Medina gitu, dari awalnya menganggap ini dari sebuah hobi menjadi sebuah karir sampai akhirnya menjadi sangat vokal gitu. Itu perubahannya sangat signifikan. Kenapa bisa signifikan itu? Sebenarnya bukan perubahan yang signifikan ya, karena aku dari kecil sudah terbiasa dikelilingi oleh tanaman dan pepohonan. Karena orang tua, terutama almarhum ibu, memang dia sangat sangat cinta dengan tanaman. Jadi kalau di rumah tuh udah kayak hutan sendiri sebenarnya. Semua tanaman ditanam, dan orang bilangnya ya ibaratnya tangan hijau kali ya. Jadi ibu tuh kalau ngelempar biji apapun tuh di tanam tuh pasti gitu. Jadi mangga, rambutan, belimbing segala macam. Sampai di rumah tuh kita punya pohon pete. Dan itu tanam sendiri. Aku tuh nggak nyangka tiba-tiba petenya udah berbuah aja. Jadi udah kayak punya hutan sendiri. Dan karena sudah terbiasa dari kecil, sudah nyaman dengan keadaan seperti itu, ketika akhirnya memutuskan pekerjaan seperti ya outdoor ke alam malam itu, karena kan sebenarnya tidak semua orang bisa melakukan hal ini dengan nyaman. Setuju ya. Tinggal berhari-hari di dalam hutan, naik gunung, atau mungkin ya kalau naik gunung ya cuma sehari 2 hari. Tapi ketika aku harus membaur dengan masyarakat di pelosok yang tinggalnya di dalam hutan, yang harus berminggu-minggu di sana, boring juga sebenarnya kalau yang tidak nyaman ya. Itu juga membutuhkan soft skill, bukan hard skill doang kan. Jadi kalau aku sih ngerasa mungkin karena sudah terbiasa dari kecil, udah punya perasaan nyaman dengan alam. Jadi ketika mendapatkan pekerjaan seperti ini tidak ada bedanya sih. Jadi senang-senang aja, malah aku tuh tipikal yang sangat senang membaur dengan masyarakat daerah. Jadi rasa penasarannya sangat tinggi dengan adat istiadatnya, pengen tahu kearifan lokalnya seperti apa, kondisinya. Terus keseharian mereka tuh ngapain sih, kayak ibu-ibunya kita mau ke kebun gitu, kebunnya di mana, yang berjam-jam di dalam hutan ikut. Jadi antusias dengan hal-hal seperti itu. Dan karena sering membaur dengan mereka, dengar-dengar cerita mereka yang sangat mensyukuri kehidupan mereka seperti ini, walaupun sederhana ya.
sangat bersyukur. Yang penting kita dilimpahkan dengan berbagai macam sumber makan di sekitar mereka. Jadi lapar tinggal mancing ikan langsung dapat yang gede-gede gitu. Itu aku ngeliat dengan mata sendiri, wah gede banget ikannya, nggak pernah. Kita mungkin kalau di daerah kota nggak mungkin ngedapetin segede itu ikan-ikan liar. Terus juga tanaman-tanaman yang tinggal mau sayur-sayur dan semua tinggal mereka petik, tinggal mereka makan. Jadi mereka selalu bilang kalau mereka selalu menyukuri apa yang mereka dapetin. Ada suatu ketika pernah waktu sebenarnya pertama kali aku ikut kerjaan ini ya, liputan, aku datang ke suatu pelosok di daerah Papua, itu pesisir sebenarnya, itu sangat jauh banget berhari-hari ke sana. Terus ada beberapa keluarga di sana dan aku nanya, karena mungkin itu pertama kali aku jalan, jadi punya pemikiran ya namanya anak kota ya. Yeah. Kok mereka bisa sih tinggal seperti ini gitu, hidup seperti ini, kok mereka bisa sih. Jadi akhirnya aku nanya ke ada bapak di sana kan, Bapak ini gimana Bapak bisa tinggal Bapak kan jauh dari mana-mana ya, untuk pergi ke pusat perkotaan aja itu harus berjam-jam atau seharian gitu. Bagaimana cari makan gitu, bagaimana mendapatkan makanan untuk anak-anak gitu. Akhirnya mereka lihat Nona, tidak lihat di depan sana katanya gitu. Ini semua adalah sumber makanan katanya. Tidak ada yang saya tidak pernah dan keluarga saya tidak ada kekurangan sama sekali. Jadi kalaupun butuh sembako yang lain ya saya tinggal mancing ikan atau pangkur sagu, sudah jual ke kota, dapat uang baru beli sembako mungkin seperti beras atau gula. Jadi dari hal-hal seperti itu akhirnya aku tuh semakin kebuka, jadi ya gimana ya, semakin rasa cintaku dengan alam, semakin bagaimana mempertahankan, bagaimana keseimbangan alam itu sangat penting. Bener banget, tapi sayangnya yang kita lihat selama pandemi kan jadi sulit untuk jalan-jalan ya kan, sulit untuk mengeksplorasi. Terakhir kali kapan dan harusnya kemana selama pandemi kemarin? Sebenarnya pas pandemi ini udah yang terjauh kemarin sudah ke Tambora, Desember sih. Oke. Sempat ke Tambora ya. Lumayan juga. Kondisinya seperti apa tuh? Sebenarnya ya mereka sebenarnya tidak ada perubahan. Tidak ada efeknya ya. Tidak. Tapi ada itu sih. Tapi ini sih ketika pandemi kemarin mungkin awal-awal pada di rumah lockdown dan apa segala macam, saya melihat ada perubahan di langit. Mungkin untuk daerah terpencil yang tadi sudah dikasih tahu, dampak pandemi ini nggak begitu signifikan. Cuman kalau kita lihat dari Jakarta atau kota-kota besar, seringkali kita melihat di awal pandemi kemarin, langit yang begitu cerah, yang begitu biru, suara burung pagi-pagi yang biasanya tidak terdengar, atau mungkin lautan-lautan yang, ternyata bisa clear juga nih daerah sini gitu. Apa yang bisa dijelaskan dari situasi pandemi terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem terutama air gitu? Ya, betul. Memang di awal-awal pandemi kita lihat karena dibatasi sekali aktivitas manusia ya. Kemudian juga di kota-kota besar langitnya lebih cerah. Kemudian juga kita bisa melihat langit yang biru yang jarang-jarang kita lihat. Bisa lihat gunung ya Bisa dari lihat kota. gunung dari kota. Benar. Betul. Terus di sisi lain juga sebenarnya di gunung atau di lokasi-lokasi tadi di gunung, taman nasional, hutan itu juga bermanfaat bagi mereka untuk semacam proses recovery gitu. Yang dulunya mungkin selalu ada orang yang ke sana, entah dia nanti pasti akan meninggalkan sesuatu atau membuang sampah atau seperti apa, itu yang karena pandemi ini, karena banyak orang yang terbatas, nggak ada yang ke sana, malah jadi proses recovery untuk wilayah-wilayah tadi, penunjang ekosistem kita menjadi supaya lebih baik, itu terrecovery untuk menjadi arah yang lebih baik. Cuman di sisi lain dampak negatifnya juga sebenarnya cukup banyak dari pandemi ini. Karena kalau kita lihat kan sekarang kita selalu disarankan untuk selalu mencuci tangan di tiap-tiap tempat, di mall, kemudian di tempat-tempat umum, restoran pasti akan ada mencuci tangan sebelum masuk. Nah itu otomatis akan meningkatkan juga konsumsi air bersih terutama. Yang dulunya mungkin kita cuman cuci tangan kalau misalkan mau makan doang, sekarang setiap mau beraktivitas atau setelah beraktivitas pasti akan melakukan cuci tangan. Nah berdasarkan riset yang dilakukan juga, ternyata setelah pandemi ini konsumsi air bersih itu meningkat hingga 3-4 kali dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Mengkonsumsikannya? Iya, jadi konsumsinya dulu misalnya katakanlah dulu cuma 4-5 liter per hari untuk cuci tangan, sekarang jadi 20-30
30 liter gitu misalnya. Jadi Iya. cukup signifikan juga impact-nya dari segi tadi penggunaan air. Di sisi lain juga kita tahu sendiri tiap hari kita harus pakai masker, otomatis limbah APD medis itu juga cukup berimpact juga ke lingkungan. Ini yang harus sama-sama kita cari solusinya. Wah, betul sekali sih, dan ini juga menjadi salah satu ya mungkin istilahnya adalah maju kena mundur kena gitu. Ya. Pros and cons-nya sulit untuk ditemukan sebuah solusi, cuman perlahan secara bersama kita pasti bisa menemukan solusinya gitu. Mungkin sebelum kita mau memberi tahu bagaimana caranya sahabat Lestari bisa berkontribusi atau mungkin membantu gitu untuk menjalankan campaign yang sudah dijalankan. Cuman saya mau bertanya dulu ke Mbak Medina gitu. Mungkin bagaimana nih cara sederhananya untuk kita memahami bahwa kita harus lebih peduli terhadap keanekaragaman hayati, dan juga bagaimana cara kita melindungi alam sesederhana mungkin dalam kondisi pandemi ataupun tidak. Hal yang sederhana, yang simpel, sebenarnya kita menjaga lingkungan kita sendiri ya, terutama rumah. Ya. Rumah terutama tempat pribadi kita sendiri gitu. Kita mulai dari rumah dulu, nanti mulai makin lama makin menyebar ke daerah-daerah lain, atau mungkin jadi mulai peduli sama hutan. Jadi dari rumah itu kita biasakan untuk menanam tanaman. Apa yang terjadi sekarang ini itu Sebuah sebenarnya tren ini ya. tren ini sangat bagus, dan mudah-mudahan setelah pandemi nggak hilang gitu, karena tren jadi orang-orang jadi mulai peduli menanam tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, itu sangat bagus sekali. Mungkin itu juga salah satu jadi ada perubahan dengan lingkungan kita ataupun dengan langit kita, mungkin karena udah mulai ada tren menanam tumbuhan di sekitar rumah. Itu yang paling simpel sekali sebenarnya. Dan buang sampah pada tempatnya, itu juga itu sangat penting sekali. Simpel tapi masih challenging. Iya, itu kadang-kadang kita masih suka dibilangnya masih lupa sadar nggak sadar kadang-kadang untuk hal seperti itu. Buang sampah pada tempatnya, paling bagus tuh memilah sampah sebenarnya. Jadi kayak sampah plastik, sampah yang biasanya yang sampah basah, nah itu kalau bisa tuh dipisah. Jadi gampang untuk orang untuk memilih-milih untuk ke mana nih Bang? Pembuangan sampahnya. Kalau aku sendiri sebenarnya paling penting itu ya tanaman dan bagaimana kita memilah sampah dengan baik. Jadi nggak asal numpuk-numpuk buang. Betul. Gitu. Dan itu juga harus kita pikirin juga. Benar. Sih. Dan mungkin salah satunya adalah pendidikan di rumah, mengajarkan di rumah, terutama untuk anak-anak dua cewek-cewek ini mengajarkan untuk dua hal tersebut, menanam dan memilah sampah. Itu sudah diajarkan atau ada teori-teori lain kah? Mungkin karena aku terbiasa dari kecil berhubungan dengan tanaman, dan aku juga mereka terbiasa melihat aku siram tanaman tiap pagi, tiap sore gitu. Nah, nanam paling dia nanya, "Itu ngapain Mama?" ya kan? Ya udah bantu siram-siram. Jadi mereka sudah terbiasa. Walaupun kita nggak nge-push mereka harus belajar ya nanam gitu. Dengan mereka setiap hari melihat orang tuanya aja merawat tanaman, itu lama-kelamaan dalam benaknya pasti mereka melakukan juga. Oke, sebelum kita menuju ke Q&A dari sahabat Lestari via Instagram, ada satu pertanyaan terakhir yang berkaitan juga dengan Danone Aqua dan apa yang dilakukan oleh Danone Aqua gitu. Kalau sahabat Lestari ingin berkontribusi menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan rumah, atau mungkin untuk membantu Danone Aqua gitu, apa yang mereka bisa lakukan? Betul, tadi saya sampaikan juga sama Mbak Medina ya, kurang lebih akan sama juga. Menanam pohon di area rumah kita sendiri itu sangat bermanfaat, karena kan tadi selain kita mengajarkan supaya anak-anak akan cinta lebih alam, tapi juga di sisi lain tanaman-tanaman kita tanam juga bermanfaat. Mungkin bisa pertama dia akan menambah resapan air, sehingga nanti untuk yang resapan air tersebut akan mencegah juga jadinya banjir. Di sisi lain juga membuat tanah jadi lebih subur kalau ditanami. Kadang-kadang kita punya satu petak rumah yang didiemin aja cuma tanaman itu juga akan sayang sekali. Terus yang kedua juga kita bisa melakukan visit juga ke taman ke hati kami supaya bisa melihat lebih detail juga seperti apa sih sebetulnya
si taman kehati ini manfaatnya apa sih, terus kenapa ini harus kita jaga, itu juga akan cukup bermanfaat juga. Kemudian juga sebenarnya sahabat lestari paling enggak bisa melakukan hal yang simpel tadi. Kalau misalkan untuk air, kita sesimpel saat kita misalkan cuci tangan, kadang-kadang kan ada orang cuci tangan dinyalain, dia ngambil air, habis itu sabunnya tapi tetap airnya tetap Ngalir, mengalir. hal-hal kecil seperti Jadi itu kita ya. matikan dulu, kita sabunan, baru nanti setelah kita selesai kita nyalakan lagi. Sama seperti bershower dan segala macam. Bijak menggunakan air. Betul. Bijak menggunakan air, bijak dalam tadi memilah-milah sampah segala macam, dan juga tadi untuk keanekaragaman hayati memang yang paling powerful adalah dengan menanam tanaman-tanaman. Ya. Bisa macam-macam juga tanaman, nggak cuma satu jenis tanaman, tapi juga misalnya tanaman hias. Kemudian yang sering hit sekarang ya tanaman hias harganya puluhan juta. Tanaman hias. Kemudian juga tanaman buah-buahan yang Iya. bisa kita makan sendiri juga untuk di rumah. Kemudian juga tanaman-tanaman semak juga untuk membantu persapan. Jadi Oke. berbagai macam jenis tanaman, semakin beragam jenis tanamannya juga itu akan bermanfaat untuk meningkatkan keanekaragaman hayati karena akan mengundang jenis-jenis spesies yang berbeda, serangga yang Betul. berbeda, seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang kita mau menuju ke pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Yang pertama datang dari @ardira_amd. Apa metode konservasi air yang tepat untuk digunakan di lingkungan sekitar rumah? Mungkin bisa dijawab dari keduanya? Mungkin dari saya dulu ya. Kalau di sekitar rumah itu yang cocok adalah sumber resapan. Jadi sumber resapan itu biasanya kita taruh di dekat talang air yang menampung hujan itu. Jadi air hujan itu bisa masuk ke dalam sumber resapan ini. Oke. Jadi ada beberapa case juga di salah satu pegawai Aqua juga, dia punya sumur resapan di rumahnya. Jadi dia sekarang udah nggak berlangganan PDAM. Jadi dari sumur itu akan mengisi ke sumur bornya sendiri. Filtrasi kemudian. Ya kemudian akan diambil itu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi itu juga salah satu yang cukup cocok untuk di perumahan. Sumber resapan. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong sumber resapan, mumpung saya ingat, kita juga punya inovasi baru launching juga tahun lalu, sumber resapan bijak berplastik, di mana sumber resapan ini kita buat kerangkanya dari sampah-sampah economic value plastik. Jadi kayak sampah-sampah saset, pampers yang mungkin pemulung nggak mau ngambil karena nggak ada harganya, itu kita kumpulkan, kita kerjasama dengan IPB dan juga Oriplas untuk kita jadikan sebagai sumur resapan. Jadi di sini double benefit juga. Betul. Kita bisa mengurangi sampah-sampah plastik yang low value tadi, di sisi lain juga bisa menambah meresapkan air di dalam tanah. Itu inovasi ya berarti Iya. ya. Wow, dan ini gerakan dari Danone Aqua juga ya. Wow, oke. Mbak Medina, adakah metode konservasi air yang dilakukan di rumah mungkin? Kalau aku sih sebenarnya lebih sering membersihkan area rumah ya. Karena misalnya kadang-kadang kita kan nggak tahu misalnya dari daun-daun, dari apa menyumbat selokan. Oh, iya, Nah, iya. itu tuh sangat penting Yes. untuk kita bersihkan Iya. sebenarnya. Apalagi lagi musim hujan seperti ini, itu itu sangat rentan sekali untuk tersumbat dan akhirnya banjir. Iya. Karena itu pengalaman di rumah. Iya. Akhirnya kebanjiran rumah karena selokannya mampet. Iya. Nah, itu sangat penting juga. Dan bukan hanya di rumah, kalau bisa sih Di biasanya mana-mana kan ada satu RT gitu, Iya, iya, kerja bakti sama-sama bersihkan selokan depan rumah, di dalam rumah. Nah, itu juga sangat penting. Dan ya itu benar, sumur resapan juga itu penting sekali, masing-masing rumah seharusnya punya juga. Harusnya itu. ada ya, agar memiliki air untuk mungkin digunakan kepada tanaman atau menggunakan sehari-hari. Oke, selanjutnya datang dari @hasan_karantina. Wih, ini anak suka banget di karantina berarti nih. Faktor apa saja yang menyebabkan punahnya keanekaragaman hayati? Mbak Medina dulu. Faktornya sebenarnya ada banyak ya, selain mungkin dari manusia juga, atau mungkin bisa dari perubahan yang udah terjadi, perubahan iklim itu juga bisa merusak apa yang terjadi. Misalnya kalau sekarang tuh udah banyak pergeseran, udah banyak perubahan kayak kemarau sangat panjang dan sangat cuaca yang sangat ekstrim, sampai hutan-hutan saking kemarau sangat panjang tuh akhirnya ada kebakaran hutan di mana-mana. Dan itu juga salah satunya bisa membuat kepunahan pada keanekaragaman kita. Dan kalau pas lagi cuaca hujan yang ekstrim, kebanjiran juga bikin tanaman, pohon-pohon menjadi hancur. Dan itu sebenarnya ya salah satunya ya mungkin ada dari
andil dari manusia juga ya, karena kalau kita nyalahin alam itu nggak ngapa-ngapain, nggak bergerak, dia alam hanya berjalan dia hanya seperti biasa. menerima keadaannya ya Ya. udah seperti itu. Nah sebenarnya yang harus dipikirkan pertanggungjawabannya bagaimana manusia untuk menjaga itu. Oke. Nambahin dikit mungkin dari Mbak Medina, saya setuju climate change juga salah satu andil yang cukup besar terhadap kepunahan spesies atau ekosistem. Misalkan dulu zaman kecil tuh saya masih sering lihat kunang-kunang, kupu-kupu. Oh iya betul. Itu di mana-mana ada lah pasti. Sekarang hanya ya. melihat di Kalimantan. Sekarang boro-boro kan. Jarang banget lah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang betul alih guna lahan. Misalkan dulunya ini hutan, entah itu hutan dengan berbagai macam spesiesnya, kemudian diganti jadi mungkin cuma satu tanaman. Itu juga sebenarnya juga akan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan juga penurunan salah satu spesies. Di sisi lain ada juga yang alih guna lahannya dari dulunya hutan jadi perumahan, jadi industri, jadi hotel, jadi resort, golf segala macam, itu juga punya andil yang cukup besar perubahan tata guna lahan itu. Kemudian kalau di level kita sebagai individu juga mungkin as simple as pemerintah kan punya ketentuan untuk misalkan perumahan baru itu kan ada ruang terbuka hijaunya berapa, Betul, ya. kemudian yang bangunan berapa ya. Kadang-kadang kan kalau kita kan udah ini tanahnya udah kita beli, udah kita gedein sekalian lah sampai ujung ke ujung, jadi benar-benar gak ada yang terbuka hijaunya. Jadi benar-benar semua di beton kayak gitu. Itu juga sebenarnya berpengaruh juga terhadap keanekaragaman yang di situ, yang dulunya tempat tinggal buat tanaman bisa serangga, semut, bahkan itu juga akan terganggu mereka. Itu soalnya saya alami sendiri kemarin, sempat ada beban dikit cuma 2 meter ke kanan gitu, yang dulu saya nggak pernah lihat semut hitam masuk ke rumah, Sekarang sering banget tempat semut hitam masuk ke rumah. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu ya berpengaruh juga ke alam. betul. Jadi binatang semua nggak ngeganggu kita yang Kita yang mengganggu, iya. ininya, lingkungannya mereka. Betul. Nah, terakhir saya mau kembali ke Danone Aqua gitu. Mengapa sebetulnya Danone Aqua berkomitmen dalam menjaga keanekaragaman hayati sebetulnya? Why are they giving back, istilahnya seperti itu? Ya, sebenarnya itu related juga ke visi misi kita ya. Kita kan kalau di Danone kita punya visi misi One Planet One Health. Jadi kita planet ini harus kita jaga dan juga berhubungan langsung dengan kesehatan kita. Jadi antara kesehatan manusia dan juga kesehatan planet itu saling terkait. Jadi nggak bisa kita pisahkan. Nah, untuk menjaga kedua hal ini memang kita punya beberapa hal yang perlu kita jaga nih. Jadi kemarin melalui mantan CEO kami, Manuel Faber, kita punya semacam koalisi dengan beberapa perusahaan juga di dunia membentuk yang namanya One Planet for Biodiversity. Wow. Jadi itu semacam koalisi untuk kita bisa bersama-sama berkomitmen untuk menjaga biodiversity atau keanekaragaman hayati. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga ekosistem kita supaya tidak rusak. Karena di ekosistem itu yang akan berpengaruh banyak ke kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Wow. Situ. Oke. Dan ini salah satu gerakan yang dilakukan oleh Danone adalah memiliki program ke hati, ya kan? Yes. Di mana beberapa kegiatan dilakukan di sebuah taman, yaitu Taman ke Hati ini. Beberapa di antaranya adalah tempat penelitian dan pengembangan inovasi, betul? Ada sarana edukasi dan pemberdayaan, ada best practice pelestarian lingkungan dan pelibatan para pemangku kepentingan. Dan ini di Taman ke Hati ini terhadap 6-20 spesies flora dan 10 spesies fauna yang turut dilestarikan. Ini tadi terbuka juga untuk dilihat juga ya katanya ya, tadi untuk umum dan untuk pentingnya untuk mengedukasi mereka yang belum paham tentang pentingnya flora dan fauna ini. Yang mungkin terkadang kalau kita lewat cuman apa tuh gitu. Menjadi ternyata mereka adalah sumber daya alam yang begitu penting, ya kan? Yes. Mas Aditya mungkin ada yang ingin ditambahkan? Sebetulnya tadi sih kita bisa start, sahabat lestari bisa start apa yang kita lakukan itu walaupun kecil pasti akan ada impact-nya. Yeah. As simple as tadi kita mulai menghemat air, mulai memilah sampah, mulai menanam tanaman. Itu sangat, walaupun kelihatannya kecil dan sepele, tapi impact-nya sangat besar kalau misalkan kita bisa mengajak orang lain juga untuk melakukan hal yang sama, mendidik anak-anak kita supaya lebih mencintai lingkungan. Betul. Jadi jangan pernah berpikir apa yang kita lakukan tuh nggak ada impact-nya buat nature ini lah, buat alam. Pasti apapun yang kita lakukan dengan tujuan baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik juga. It's always better to start small than to not start at all. Ya kan? Dan sekarang kita semoga
memberikan banyak pesan untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini untuk memahami apa yang harus dilakukan dan mulai dari hal-hal kecil. Mbak Medina ada yang ingin ditambahkan? So far sama sebenarnya seperti Mas Radit, hal-hal yang simpel yang kita lakukan di dalam keluarga kita dulu deh. Betul. Yaitu menanam tanaman, pepohonan, terus buang sampah dengan benar gitu, memilah-milah sampah dengan baik. Dan satu lagi sebenarnya sekarang kan kita sudah dunia sosial media ya. Betul. Gitu. Sebenarnya sangat penting untuk kita banyak meng-campaign tentang hal seperti ini. Ya. Apalagi buat influencer-influencer yang memang banyak follower gitu, daripada hanya foto-foto cantik narsis sendiri, ada baiknya mungkin ada dia edukatif ke beberapa tempat, terus memberi caption yang edukatif. Otomatis dengan orang-orang melihat seperti itu, akhirnya mereka sebenarnya yang mungkin tadinya yang tidak tahu ataupun tidak peduli, akhirnya jadi pengen ikutan gitu. Benar. Jadi pengen gitu. Sama hal kayak influencer yang berhubungan dengan tanaman, mereka nanam, wih bagus ya tanamannya, mau kayak Mbak gitu. Akhirnya memulai melihara tanaman juga. Oke Mas Radit, bisa jelasin nggak nih apa yang dilakukan oleh Danone Aqua untuk menjaga keanekaragaman hayati? Oke, jadi untuk Danone Aqua sendiri saat ini kita memiliki 20 taman keanekaragaman hayati atau bisa kita sebut Taman Kehati Aqua. Dan di situ kita sebagai sarana untuk yang pertama terkait dengan riset dan pengembangan inovasi. Salah contohnya adalah yang kita lakukan di Air Madidi, Sulawesi Utara. Kita bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara mengembangkan obat herbal dari tanaman pakoba. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan edukasi. Jadi kita juga menerima kunjungan dari instansi pemerintah, instansi swasta, sekolah dari SD, SMP, maupun SMA untuk berkunjung ke Taman Kehati ini supaya bisa mengenal lebih dalam ngapain sih Taman Kehati ini, terus kemudian manfaatnya seperti apa. Jadi yang ketiga adalah terkait dengan pengembangan masyarakat. Di sini salah satu contohnya adalah yang pabrik kami di Sukabumi. Kami memiliki budidaya jahe merah di sana. Nah di sana kita menggunakan si budidaya jahe merah ini untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di sekitar pabrik kami. Karena kan memang otomatis karena kita berada di pabrik-pabrik yang di rural area, otomatis kita harus juga mengembangkan masyarakat sekitar kita. Betul. Terus juga yang selanjutnya adalah terkait dengan best practice sharing. Jadi kita mengundang juga nggak cuma instansi pemerintah ataupun sekolah tadi, tapi juga mungkin perusahaan lain yang ingin melakukan hal yang sama, mengcopy paste apa yang bisa kita lakukan ke perusahaannya mereka masing-masing. Itu sangat dipersilakan juga. Dan juga yang terakhir adalah sarana untuk pelibatan pemangku kepentingan. Salah satu contohnya adalah di Klaten di tahun 2020 kemarin sebelum pandemi, itu kita bekerjasama dengan KLHK melakukan perayaan untuk Hari Lahan Basah Sedunia di sana. Seperti itu. Oke, nah itu yang best practice itu menarik tuh karena orang-orang bisa datang ke sana untuk meng-copy paste atau untuk mempelajari lebih gitu. Bagaimana caranya sahabat lestari bisa melakukan itu? Kalau sahabat lestari berkeinginan untuk mengunjungi Taman Kehati Aqua, bisa mengunjungi website kami di aqua.co.id. Di sana ada Aqua Menyapa, bisa drop request-nya di situ. Oke. Jadi kita open untuk semuanya. Oke Mas Raditya, terima kasih sudah Sama-sama. berada di sini ngobrol sama kita. Mbak Medina juga menyempatkan untuk ngobrol di sini. Dan pastinya terima kasih untuk sahabat lestari yang sudah menonton. Jangan lupa untuk follow @aqua_lestari di Instagram dan juga di Twitter @aqua_lestari. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast selanjutnya di Podcast Faktual, Fakta, Kebaikan, dan Cerita Aqua Lestari. Terima kasih, sampai jumpa. Salam lestari. Salam lestari.